بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi rahmat dan nikmat oleh Allah SWT hingga saat ini. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah proyek yang berfungsi untuk mengukur temperatur dan kelembaban udara. Ini adalah bentuk proyek yang sudah jadi. Terdiri dari beberapa komponen utama yaitu sensor DHT11, LCD, Arduino, potentiometer, dan sebuah resistor. Sensor DHT11 ini berfungsi untuk mengukur temperatur dan kelembaban udara. Temperaturnya di sini bisa mengukur dua jenis satuan. Yang pertama derajat Celcius dan yang kedua adalah Fahrenheit. Dan ini adalah LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan teks atau hasil pengukuran dari DHT11 nantinya. Dan sebuah Arduino Uno di sini dan sebuah potentiometer yang berfungsi untuk mengatur tampilan redup atau tidaknya teks yang ditampilkan di LCD ini. Ini contohnya, redup atau terangnya karakter yang tampil di LCD ini bisa diatur menggunakan potensio ini. Dan ini adalah sebuah resistor ya, resistor 2 bisa 220 atau 470 atau satuan yang di bawah 500 ohm. Ini hanya untuk pencahayaan pada LCD. Sedikit saya jelaskan secara detail sensor DHT11. Sensor DHT11 ini pada umumnya ada yang berbentuk seperti ini, ada lagi yang berbentuk yang sudah ada modul ya. Yang berbentuk seperti ini terdiri dari 4 kakinya. Jadi kaki pertama ini dihubungkan ke VCC atau tegangan 3-5 volt. Kaki keduanya ini sebagai output dari sensor ini. Kaki 3 ini tidak kita gunakan dan kaki keempat ini adalah dihubungkan ke ground. DHT11 ini mempunyai spesifikasi. Yang pertama yaitu humidity range-nya bisa mengukur dari 20% sampai dengan 90%. Dengan akurasi lebih kurang 5%. Temperatur range-nya yaitu dari 0 sampai 50 derajat Celcius. Dengan akurasinya adalah lebih kurang 2 derajat Celcius. Tegangan operasinya yaitu 3 volt sampai dengan 5 volt. DHT11 ini banyak digunakan untuk mengukur temperatur dan kelembaban udara pada inkubator telur atau mesin penetas telur. Dan yang sudah berbentuk modul itu sudah berbentuk 3 kaki. Sebelum kita membuat codingnya, terlebih dahulu kita harus menambahkan library DHT ke dalam IDE Arduino kita. Jadi library gambar rangkaian dan coding ada di deskripsi di bawah ini. Oke, setelah kita download, kita lihat di folder downloadnya. Ini dia folder yang sudah kita download tadi. Selanjutnya kita buka. Setelah kita download, maka akan muncul file zip seperti ini. Ini dia filenya. Setelah itu kita ekstrak file zip ini. Ini dia. Kemudian folder ini kita klik kanan dan kita copy. Kita paste nanti atau kita paste nanti di folder dari library IDE Arduino kita. Di sini saya menggunakan Mac ya. Jadi kalau di Mac itu library-nya ada di dokumen. Ya, kita klik dokumen di sini. Kita cari di sini Arduino di dalam dokumen. Ini dia. Ya, kita buka folder Arduino di dokumen ini. Di situ ada namanya, ada sebuah folder dalam Arduino itu library. Kita double klik folder library ini. Ini dia. Selanjutnya kita klik kanan di tempat yang kosong dan klik tombol paste item. Muncul seperti ini, berarti foldernya sudah ada. Kita tinggal klik tombol
replace seperti ini. Oke, apabila sudah, kita langsung masuk ke coding. Ini adalah coding dari project ini. Pada baris pertama ini adalah untuk memanggil library dari LCD. Yang kedua, yang ini, untuk memanggil library dari sensor DHT11. Dan yang ini adalah untuk mendeklarasikan bahwa DHT11 itu terhubung ke pin 7. Dan ini adalah mendeklarasikan bahwa DHT yang kita gunakan itu adalah tipe DHT11. Dan yang ini adalah untuk mendeklarasikan bahwa LCD ini dihubungkan pada pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Ini ada void setup. Yang ini berfungsi untuk inisialisasi bahwa LCD yang kita gunakan yaitu 16 kali 2. Sekarang masuk ke void loop. Ya, void loop dari sini ke sini. Yang ini berfungsi untuk menyatakan bahwa variabel H dengan tipe float diambil dari pembacaan sensor DHT11 bagian kelembaban udaranya. Dan yang ini adalah untuk variabel T dengan tipe float diambil dari pembacaan sensor DHT bagian temperatur derajat Celcius. Dan yang ini adalah berfungsi untuk variabel F dengan tipe float diambil dari pembacaan sensor DHT bagian temperatur dengan satuan Fahrenheit. Ini adalah fungsinya untuk mengecek kondisi sensor DHT11. Jadi jika sensornya rusak atau gagal membaca, maka akan ditampilkan pada LCD yaitu file read. Selanjutnya kita masuk ke bagian sini. Ini berfungsi untuk men-set teks akan tampil dimulai pada kolom 0 dan baris ke 0. Dan yang ini adalah berfungsi untuk tampilkan teks dengan teksnya yaitu home.2. Dan yang ini adalah untuk menampilkan nilai variabel H. Dan yang ini berfungsi untuk menampilkan teks dari persentase yang ini. Dan yang ini adalah untuk men-set teks akan tampil dimulai pada kolom ke 0 dan baris ke 1. Dan ini berfungsi untuk menampilkan teks dengan teks tem.2. Dan yang ini berfungsi untuk menampilkan nilai variabel T. Dan yang ini berfungsi untuk menampilkan teks. Ya. Teks berbentuk simbol derajat. Ya. Jadi yang ini adalah untuk menampilkan simbol derajat pada LCD nantinya. Dan yang ini berfungsi untuk menampilkan teks dengan teksnya adalah C. Dan yang ini adalah berfungsi untuk delay selama 500 milisecond. Di sini bisa dilihat bahwa ada yang pakai tanda kutip double di atasnya, di dalamnya ada teks. Dan di bawahnya ada H ya, huruf H tanpa tanda kutip. Jadi bedanya di sini, kalau yang ini adalah berfungsi untuk menampilkan teks yang ada di dalam tanda kutip. Kalau yang tanpa tanda kutip berarti itu sebuah variabel yang akan ditampilkan. Oke, selanjutnya akan kita coba upload. Atau kita verify dulu atau kita compile dulu. Kita klik ini untuk mengcompile. Sudah selesai down compilingnya. Selanjutnya kita klik Tabs Tools. Setelah itu kita klik di bagian board, yaitu kita tentukan Arduino yang kita gunakan. Di sini kita gunakan Arduino Uno. Ini dia. Selanjutnya kita klik lagi Tabs dan kemudian kita lihat port. Jadi kita pilih port mana yang terhubung dengan Arduino yang kita pasang ini. Kita pilih yang ini. Selanjutnya kita klik tombol upload. Sudah selesai proses uploadnya, muncul teks done uploading.
sehingga muncul hasil pengukuran dari DHT11 ini pada LCD. Sekian proyek kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.